Ya, insya Allah kita akan menyelesaikan sampai ayat ke-98. Mohon maaf. Ini tinggal sedikit lagi, karena Al-Kahfi ini hanya sampai ayat ke-110. Ya, jadi ayat ke-110 selesai, nanti setelah itu uh, kita bisa mungkin vakum dulu sebentar ya. Tergantung bagaimana kesibukan ibu-ibu sekalian. Ya, kita lanjut ke ayat ke-87. Jadi di ayat sebelumnya itu Allah memberikan pilihan kepada Dzulqarnain apakah hendak menghadap secara langsung atau ditunda kepada orang-orang yang berbuat zalim. Gitu ya. Di ayat ke-86 surat Al-Kahfi yang sudah kita bahas di 3 pekan lalu ya, Al-Kahfi yang bunyinya adalah hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Ya, hingga ketika di tempat matahari terbenam dia melihatnya matahari tersebut tenggelam di laut yang berlumpur hitam, dan ditemukannya di sana suatu kaum yang mereka itu tidak beragama gitu. Qulna ya dzal qarnaini imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzul Qarnain, ya, ya dzal qarnain, engkau boleh menghukum, ya, imma an tu'adzib, engkau boleh memberikan adab, mengadab mereka, menyiksa mereka, wa imma antattakhida, atau mengajak fihim mereka husna, berbuat kebaikan, maksudnya beriman kepada Allah. Nah, ini jawaban Dzulqarnain atas pilihan tersebut. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Qala, Dzulqarnain berkata, dia berkata ya, amma man dzalama, ya, untuk orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, ini konteksnya adalah untuk kesyirikan gitu ya. Fasaufa nu'adzibuhu, nanti, ini kata penting nih, nanti, fasaufa, kemudian fa itu nggak langsung ya, jadi fasaufa itu berarti nanti konteksnya nanti, kelak ya. Nu'adzibuhu, kami akan mengadab mereka nanti ya. Jadi orang-orang ini secara langsung memberitahukan bahwa Dzulqarnain tidak secara langsung akan mengadab mereka yang berbuat zalim, tapi diberikan kesempatan terlebih dahulu gitu ya. Qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih. Kemudian mereka akan dikembalikan, yuraddu itu dikembalikan, ditolak kembali gitu ya, ditolak ila rabbih, kepada Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang berbuat zalim ini nanti kalau mereka masih tidak nurut gitu ya, masih tidak beriman, maka mereka akan diadab oleh Dzulqarnain lalu dikembalikan kepada Tuhannya. Ya, ini ngerti ya konteksnya, karena ini sangat implisit, maksudnya adalah hukumannya bagaimana gitu ya, dan nanti setelah kembali pun kepada Allah ya, fayu'adzibuhu, Allah ini akan mengadab mereka lagi gitu, adzaban nukra, dengan adab yang lebih kejam, adzaban nukra yang tidak ada bandingannya begitu ya. Jadi ini kelihatan arahnya kemana gitu ya. Jadi Dzulqarnain itu memberikan pilihan kepada orang-orang yang berbuat zalim ya, untuk mereka itu beriman kepada Allah. Kalau tidak, maka ini ancamannya seperti ini kira-kira gitu ya. Oke. Ya, ini kita harus tempatkan tentunya bahwa di zaman seperti itu ya, ini Dzulqarnain ini termasuk cukup ini ya, cukup baik hati, karena raja-raja zaman dulu itu cenderung mereka itu tanpa tedeng aling-aling ya, tanpa ada jeda mereka bisa langsung menyiksa orang-orang yang tidak seiman dengannya gitu ya. Nah, ini Dzulqarnain memberikan contoh bagaimana raja seharusnya bertindak gitu ya. Raja yang beriman caranya itu bagaimana terhadap rakyatnya, tidak secara langsung menyiksa gitu ya, tetapi Dzulqarnain ini memberikan pengajaran, mendakwahi kepada mereka terlebih dahulu gitu ya, berdakwah kepada mereka, diajak untuk beriman kepada Allah ya. Kalau tidak beriman maka ada ancaman ini nantinya gitu, maka ini harus beriman kepada Allah ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berusaha untuk berdakwah ya kepada orang-orang di luar Madinah gitu ya. Maka Rasulullah mengajak mereka
ya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak dengan cara pemaksaan, tetapi dengan cara berdakwah. Dikirimkan sahabat biasanya. Ya Rasulullah pada zaman itu, ketika hendak berdakwah kepada suatu kaum, Rasulullah mengirimkan sahabat untuk memberikan ajaran tentang Islam, ya, mengajarkan tentang Islam, ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Biasanya itu disuruhnya kepada orang-orang ahlu sufah, orang-orang yang menginap di Masjid Nabawi, ya, yang mereka itu senantiasa hadir dalam majelisnya Rasulullah, ya. Para sahabat ahlu sufah ini yang kemudian dikirimkan kepada kaum-kaum, ya, di luar Madinah untuk mereka melakukan dakwah. Ya, dan hasilnya itu luar biasa. Yang antara perjanjian Hudaibiyah itu yang paling kelihatan. Jadi ketika perjanjian Hudaibiyah, umat Islam itu bertambah secara signifikan, gitu. Ya, ketika ada masa Hudaibiyah. Ketika perjanjian Hudaibiyah, karena waktu itu adalah masa di mana umat Islam bisa berdakwah dengan tenang, maka disitulah terjadi kondisi di mana jumlah umat Islam bertambah secara sangat pesat sekali, gitu. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Ya, wa amma, dan adapun, gitu ya, adapun man amana, barang siapa yang beriman, wa amala salihan, dan beramal salih, falahu, untuk mereka, falahu jazaa'anil husna, pahala yang terbaik, gitu ya, balasan yang terbaik, gitu ya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepada mereka, ya, wasanaqulu, dan kami akan, ini kalimatnya gini, wasanaqulu, naqulu itu dan kemudian, sa itu kemudian, gitu ya, naqulu, kami akan mengatakan, qala yaqulu, kami akan mengatakan, tapi maksudnya adalah kami akan memerintahkan lahu kepada mereka, min amrina yusra, perintah dari kami yang mudah, gitu. Jadi tidak akan dibebani oleh Dzulqarnain. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik, ya, jazaa'an husna, balasan yang paling baik, ya, dan kami akan memerintahkan mereka perintah-perintah yang mudah saja, gitu ya. Jadi beriman dan beramal soleh, nah nanti oleh Dzulqarnain diajarkan pula, ya, apa yang merupakan amalan-amalan, ya, dalam Islam yang tidak sulit, begitu ya, kira-kira bisa dipahami. Dan di sini di dua ayat ini kalau kita tadabburi, maka inilah bagaimana cara seorang raja, ya, berdakwah kepada kaumnya, ya, seorang raja yang seharusnya, ya, tapi terkadang situasi tidak selalu seideal itu, tetapi yang seharusnya seorang raja harus senantiasa berdakwah kepada kaumnya, gitu ya. Bagaimana dengan kaum yang zalim? Caranya adalah dengan cara, ya, sedikit ancaman, gitu ya, untuk nantinya tetap diajarkan tentang Islam. Adapun orang-orang yang sudah memeluk Islam, yang beramal soleh, maka kepada mereka tetap diajarkan agama, gitu, tetapi dengan cara yang mudah, yusra, ya. Ini tidak selalu berarti bahwa perintahnya itu selalu mudah, enggak, ya. Tetapi maksudnya adalah bertahap, diajarkan secara bertahap. Ya, begitu juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Misalkan tentang ayat tentang khamar, itu tidak langsung diturunkan, diajarkan tentang keharaman khamar secara mutlak, gitu ya, tetapi diajarkan tentang apa namanya, bahwa khamar itu ada baiknya, ada buruknya, tetapi lebih banyak yang buruknya. Itu yang pertama. Kemudian jangan minum khamar ketika hendak sholat. Kemudian baru terakhir diharamkan oleh mereka khamar. Sehingga jalan-jalan Madinah itu menjadi, ya, bau khamar, gitu, karena khamar ditumpahkan ke jalan-jalan Madinah, begitu ya. Jadi perintah ini tidak selalu dia itu memang mudah kelihatannya, tetapi diajarkan secara bertahap, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu, ya. Ya, jadi Dzulqarnain itu tidak langsung menyerang dan menyiksa mereka dengan kekuasaan yang besar dan pasukan yang banyak, tetapi dia mulai dengan dakwah, ya. Dzulqarnain mendakwai mereka dan berkata, siapa saja yang berbuat zalim maka akan diserang, dan jika dia mati maka dia akan mendapatkan sisaan lain yang lebih parah.
Dan dolim di sini maksudnya adalah kekufuran atau kesyirikan. Dan ini harus dipahami tadi bahwa Dzulqarnain tidak ujuk-ujuk menyerang ya, tidak langsung segera menyerang, tetapi didakwai terlebih dahulu. Ya, didakwai terlebih dahulu dari mana? Dari pemilihan kata-katanya di situ. Ya, di sini dikatakan fasaufa. Kemudian nanti, saufa itu nanti berarti. Jadi nggak sekarang gitu, nggak sekarang. Ya, berbeda dengan kalimat ketika beriman dan beramal solih. Wa amma man amana wa amila solihan falahu. Langsung, tidak dikatakan nanti, enggak. Tapi untuk mereka, jazaa'anil husna. Balasan yang terbaik gitu. Jadi langsung dikasih balasan. Tapi orang-orang yang dolim itu tidak langsung dihukum, gitu. Tetapi didakwai terlebih dahulu. Ya, jadi Dzulqarnain menyatakan bahwa setelah mereka disiksa atau dihukum di dunia dengan hukuman yang pantas bagi mereka menurut pandangan beliau, adapun di akhirat maka akan dikembalikan kepada Allah, gitu ya, akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan menyiksa mereka dengan adzaban nukra, siksaan yang sangat keras. Ya, karena kalau untuk kesyirikan, dosa syirik tidak bisa dibersihkan dengan musibah di dunia. Ya, siksaan di dunia atau musibah tidak bisa membersihkan dosa kesyirikan atau kekafiran, sehingga di akhirat tetap akan mendapatkan azab. Ya. Jadi Allah berfirman, fayu'adzibuhullahu 'adzabal akbar. Jadi adzaban nukra itu maksudnya adab yang akbar, yang besar, gitu ya. Jadi ini buat orang-orang yang berbuat kesyirikan atau kekafiran, kekufuran, gitu ya. Orang-orang kufur yang berbuat kufur maka mereka akan diadab dengan adab yang besar. Ya, oke. Tetapi di sini ingat sekali lagi kalau ada orang-orang yang bukan muslim di sekitar kita, ya berarti ini kewajiban kita semampu kita perkenalkan kepada mereka ya tentang keindahan agama ini gitu ya, keindahan Islam ya. Dan jangan langsung ujuk-ujuk menghakimi dia akan masuk ke neraka, belum tentu. Ya, kita nggak tahu akhir hidupnya dia bagaimana gitu. Tetapi sebagai seorang muslim, ya akidah kita menyatakan orang-orang yang meninggal atau mati dalam keadaan kufur maka dia akan masuk neraka gitu. Ini adalah akidah dari muslim. Seorang muslim seperti itu. Akidah Islam menyatakan seperti itu. Makanya kalau kita kasihan terhadap teman kita, ya saudara kita atau kerabat kita yang mereka tidak di atas agama yang hak ini, maka kita dakwai secara pelan-pelan gitu ya. Sambil berdoa, jangan lupa didoakan. Ya, banyak orang yang terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri padahal ya Allah yang membolak-balikan hati manusia gitu ya. Jadi jangan lupa ya kalau hendak berdakwah senantiasa untuk berdoa juga meminta kepada Allah ya agar hati objek dakwah kita objek dakwah kita itu diberikan kelembutan untuk menerima kebenaran agama ya. Orang yang beriman di antara mereka dan beramal soleh akan mendapatkan balasan husna, ya balasan yang baik, al-husna, yakni surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi siapapun yang berbuat kebaikan, al-ahsanu, orang-orang yang berbuat baik gitu ya, al-husna akan mendapatkan balasan yang baik, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ini para ulama berpendapat bahwa ziyadah atau tambahan itu maksudnya kita bisa melihat wajah Allah di surga nanti. Ya, ini adalah nikmat yang paling besar kepada para penduduk surga itu bukan bidadarinya, bukan pasangan, bukan makanan, bukan minuman, ya, bukan keindahan di surga. Walaupun itu adalah bagian dari nikmat, tapi yang nikmat yang paling besar di surga adalah kita diberikan kesempatan untuk melihat Allah secara langsung dengan mata kita, gitu ya. Itu adalah nikmat paling besar terhadap penduduk surga. Ya, itu adalah nikmat yang paling besar terhadap penduduk surga. Ya. Lalu ada orang yang bertanya bagaimana melihatnya gitu ya. Nah, adalah salah seorang sahabat tapi saya lupa namanya siapa. Kita bisa melihat Allah di surga itu seperti ini seolah-olah ya, bukan berarti menyamakan, seolah-olah seperti kita di sini melihat bulan di langit, bulan purnama di langit. Jadi tidak berdesak-desakan gantian satu persatu tidak, tetapi kita bisa melihat semua secara serempak begitu kira-kira. Ya, ini adalah nikmat Allah yang paling besar di surga nanti. Ya.
Nikmat yang paling besar di surga nanti adalah melihat wajah Allah. Karena tidak semua orang bisa melihat wajah Allah. Dzulqarnain mengabarkan bagi mereka yang durhaka atau membangkang, maka akan ada dua siksaan, yaitu siksaan di dunia dari Dzulqarnain itu sendiri, dan siksaan di akhirat nanti kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur. Ya, dan ini beberapa ulama juga mengabarkan seperti ini. Orang-orang yang dia itu siksaannya besar di akhirat nanti itu ada dua jenis orang ya. Pertama, orang yang dibunuh oleh Nabi ya karena kekufuran mereka. Kemudian ada juga orang-orang yang membunuh Nabi. Ini keduanya akan mendapatkan siksaan yang besar nanti di akhirat. Demikian juga bagi orang yang beriman dan beramal soleh juga mendapat dua balasan, yaitu di akhirat masuk surga dan di dunia mendapatkan perlakuan yang baik dari Dzulqarnain. Allah tidak menyebutkan bagaimana kelanjutan dari kaum tersebut. Nah, intinya bagi kita adalah bagaimana kita berdakwah kepada suatu kaum kalau kita memiliki kekuatan gitu ya. Tapi kalau tidak, maka di sini digambarkan secara umum bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang zalim dan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik langsung diberikan balasan yang baik. Orang-orang yang berbuat zalim jangan langsung diserang gitu, tetapi kita mendakwahi mereka terlebih dahulu. Inilah dakwah Dzulqarnain kepada kaum kufar yang dia mendapati di ujung barat dunia, yaitu siapa saja yang tidak menerima dakwah tersebut, maka akan diperangi dan yang menerima akan diperlakukan dengan baik oleh Dzulqarnain. Summa atba'a sababa. Summa kemudian atba'a dia akan menempuh ya. Jadi kalau misalkan ada kaum ini atba'a ini seperti tabi'in gitu ya. Tabi'in itu adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, itu istilahnya untuk tabi'in. Atba'a ini kalimat fi'ilnya, kata kerjanya atba'a, menempuh sababa, sebab yang lain atau jalan-jalan yang lain kalau untuk konteks ini. Ya, jadi setelah urusan di kaum ini selesai, maka Dzulqarnain berjalan lagi kemana? Hatta idza balagha matali asy-syams. Jadi yang tadi itu ada di sebelah barat, Maka sekarang dia bergerak ke arah timur. Ya, dia bergerak ke arah timur. Idza balagha matali asy-syams. Dia sampai ke tempat terbitnya matahari alias dia bergerak ke arah timur. Jadi tadi yang ke arah barat, sekarang dia ke arah timur. Wajadaha dan dia menemukan di tempat tersebut tatalu'u ala qaumin. Tatalu'u ala qaumin matahari menyinari segolongan umat gitu ya. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari tersebut gitu ya. Jadi tadi ini Dzulqarnain ke arah barat menemukan kaum yang durhaka, kemudian Dzulqarnain bergerak ke arah timur. Jadi di sini sedang diterangkan saja kisah sekilas dari Dzulqarnain bahwa Dzulqarnain itu dia bergerak dari barat ke timur, ya, dia menyusuri jalan. Ya, kemudian di sepanjang jalan Dzulqarnain menemukan kaum-kaum yang beraneka ragam. Gitu ya, beraneka ragam. Ya, di sini di kali ini Dzulqarnain menemui suatu kaum ya, wajada dia menemukan di tempat tersebut tatalu'u ala qaumin ya, matahari menyinari ke atas suatu kaum naja'al lahum yang kami tidak menjadikan ke atas mereka min duniha sitro, suatu penghalang apapun. Jadi dikatakan oleh para ulama ada yang berpendapat bahwa kaum ini sangat primitif sekali, mereka tidak berpakaian. Ya, ini pendapat ulama ya, beda-beda. Ada ulama yang berpendapat bahwa kaum ini tidak bisa membangun rumah atau tidak punya kebudayaan untuk membangun suatu shelter gitu ya, suatu perumahan gitu. Ya. Atau ada juga yang berpendapat bahwa mereka ya hanya hidup di gua-gua gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, tidak diinikan dengan jelas, tetapi di sini Allah sedang bercerita bahwa Dzulqarnain ini menemukan berbagai jenis kaum sepanjang perjalanan dia. Nanti setelah ini Dzulqarnain akan ketemu kaum lagi nanti gitu ya. Kadzalika dan begitulah
wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Dan sesungguhnya ahatna bima ladaihi khubara. Sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ya, jadi ilmu Allah itu luas gitu ya. Dan di sini Dzulqarnain menemukan berbagai macam jenis manusia dari ciptaan Allah gitu ya, dengan berbagai macam jenis kebudayaannya gitu ya, bisa dikatakan. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tahu Allah mempertunjukkan kepada Dzulqarnain berbagai macam jenis manusia sebenarnya seperti itu, berbagai macam jenis kaum. Ada yang durhaka, ada yang kaum tersebut tidak menggunakan apa-apa untuk melindungi dari matahari gitu ya. Dan nanti ada kaum yang mereka hidup tidak bisa menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh suatu siapapun gitu. Tadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Ya, summa atba'a sababa. Nah, ini udah selesai dari kaum yang kedua, sekarang jalan lagi. Summa atba'a sababa ya. Jadi diceritakan lagi tentang kaum yang berikutnya. Hatta idza balagha bainas saddaini. Sampai mencapai gitu ya, hatta hingga mencapai idza balagha, ketika mencapai ya. Jadi gini, hingga apabila dia telah sampai gitu ya. Hatta itu sehingga gitu ya. Kemudian yang lebih tepat sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian idza balagha, dia telah tiba bainas saddaini, di antara dua gunung. Ya, bainas saddaini, di antara dua gunung. Wajada min dunihima, wajada, dia menemukan min dunihima ya, di hadapan kedua bukit tersebut, kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir tidak mengerti pembicaraan gitu ya. La yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir, la yakaduna, yang mereka tuh hampir tidak paham suatu pembicaraan gitu. Jadi ini tidak saling mengerti secara langsung antara Dzulqarnain dengan mereka, dan mereka juga tidak paham secara langsung perkataan Dzulqarnain gitu ketika diajak berbicara begitu. Jadi kaum yang pertama ya, ini perjalanan Dzulqarnain yang diceritakan. Kaum yang pertama, Dzulqarnain menemui suatu kaum yang durhaka. Lalu apa ibrahnya? Bagaimana cara berdakwah kepada kaum yang durhaka tersebut? Dzulqarnain tidak langsung menyerang, tetapi berdakwah kepada mereka. Gitu. Yang kedua tadi ya, Dzulqarnain menemukan keunikan lain, di mana Dzulqarnain menemui suatu kaum yang mereka tidak bisa melindungi badan mereka dari sinar matahari begitu. Ya, dan Allah itu adalah bagian dari ilmu Allah yang diperlihatkan kepada Dzulqarnain. Kemudian di ketiga ini ya, Dzulqarnain menemui suatu kaum yang hidup di antara dua bukit. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya, jadi di sini hampir-hampir ya, la yakaduna itu yang hampir-hampir mereka tidak paham sama sekali. Nah, di ayat berikutnya akhirnya bisa ada percakapan antara Dzulqarnain dengan kaum tersebut. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa ini menggunakan penerjemah, tetapi penerjemahnya tidak secara langsung, gitu ya. Di sini karena Dzulqarnain itu dia menguasai timur dan barat, Dzulqarnain memiliki pasukan dari berbagai macam suku juga, begitu. Dan di sini karena di sini hampir tidak mengerti pembicaraan, ada ulama yang berpendapat bahwa antara Dzulqarnain dan kaum tersebut itu diterjemahkan 10 penerjemah dulu gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada penerjemahnya tidak diterjemahkan secara langsung, tapi ada range penerjemah. Ada beberapa orang penerjemah di antara Dzulqarnain dan orang-orang tersebut. Ala kulli hal, yang jelas Dzulqarnain dan kaum tersebut akhirnya bisa terjadi pembicaraan di antara mereka. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Fahal naj'alu laka kharjan,
ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka, gitu ya. Fahal, ya, naj'alu laka kharjan. Apakah kami bisa memberikan kepadamu suatu pembayaran, gitu ya? Ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Ke atas suatu pembuatan dinding, gitu ya. Sadda ini dinding. Bainana wa bainahum, gitu ya, antara kami dan mereka. Jadi mereka meminta Dzulqarnain untuk membuat suatu penghalang karena ada kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi mereka meminta dengan tawaran bayaran, ya, khorjan, bayaran, gitu ya. Supaya apa? Supaya Dzulqarnain membuat dinding antara mereka, ya, antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita bahas siapa nih Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tetapi pendapat yang kuat Ya'juj dan Ma'juj ini adalah mereka manusia dan anak Adam juga. Sebenarnya mereka manusia juga. Ada juga yang agak-agak aneh gitu ya. Tapi ini agak sedikit tidak agak apa ya? Tidak ada dasar sahihnya gitu ya. Ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Adam tapi bukan dari Hawa. Jadi memiliki ibu yang berbeda antara kita dan mereka. Tetapi ini tidak kuat ya. Yang benar ya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang juga. Ya, orang juga gitu. Mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, Dzulqarnain menjawab qala ma makkani fihi rabbi. Apa yang diusahakan diberikan kekuasaan oleh Tuhanku khairun, itu lebih baik. Fa'inuni, maka berilah aku pertolongan. Jadi tolong saya biquwah, dengan kekuatan, ya, aja'ala bainakum wa bainahum rodama, agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka. Nah, di sini Dzulqarnain mengatakan Dzulqarnain memiliki kekuatan atau namanya diberikan kekuasaan oleh Allah yang lebih baik itu. Maka di sini mereka meminta pertolongan kepada Dzulqarnain, maka Dzulqarnain mau menolong, tapi ketika proses pembuatan dinding mereka harus memberikan bantuan gitu ya untuk membantu Dzulqarnain dalam mendirikan tembok tersebut. Gitu. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh kita gitu ya. Ketika ada orang minta tolong kepada kita gitu. Ya, yang kalau kita melihat orang-orang ini bisa mengusahakan sendiri, maka kita ajarkan, kita berikan jalan, tetapi usahakan orang-orang ini juga yang kemudian berusaha sendiri dengan kekuatan mereka gitu. Ya, jadi jangan sampai dimanja. Ya, jangan sampai kita sekedar memanjakan gitu, jangan. Ya, karena kalau itu nanti jadinya mereka akan terbiasa dan tidak apa ya? Mereka akan bergantung kepada kita gitu. Ya, ini hikmahnya di sini Dzulqarnain meminta kalau untuk pembayaran ya dalam bentuk khorjan tadi ya, pembayaran balasan itu saya sudah punya yang lebih baik. Tapi kalau mau dinding ya penghalang, oke, bantu saya dengan kekuatan. Dzulqarnain meminta kepada mereka bantuan kekuatan manusia dan alat-alat di sini. Ulama berpendapat gitu ya. Supaya membuatkan dinding di antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Masya Allah, ini hikmah yang paling besar gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini dimintakan bantuan dan kita melihat orang yang meminta bantuan kepada kita ini sebenarnya kuat, memiliki kekuatan juga, maka kita jangan serta-merta langsung memberikan bantuan tunai gitu ya kalau bisa. Kalau bisa ya, kalau bisa. Ya, ini saya ingat itu ada dulu yang pernah minta bantuan tuh langsung keuangan ke saya untuk membayarkan apa ya, membayarkan SPP-nya gitu, biaya kuliahnya. Ya akhirnya karena saya juga nggak punya uang sebaik itu, akhirnya ya saya tunjukkan ini ada link-link beasiswa, ini orang yang bisa ditemui untuk meminta beasiswa gitu ya. Ya tetapi akhirnya justru yang saya lihat dia malah kemudian meremehkan saya gitu ya, dan pergi begitu saja dianggap tidak bisa membantu gitu ya. Harusnya nggak seperti itu gitu ya. Harusnya ya orang yang dia meminta bantuan ya harus sadar bahwa tidak semua orang yang dimintai bantuan itu punya kekuatan untuk menolong secara cuma-cuma gitu ya. Ataupun kalaupun punya kekuatan ya jangan kemudian kita berharap
terlalu tinggi kepada orang yang kita mintai bantuan gitu. Karena saya menemukan sering sekali orang seperti ini. Ya, jadi sudah diberikan bantuan semampunya kemudian melunjak. Nah, ini nggak bagus gitu ya. Bukan sikap seorang muslim ya. Muslim itu harus punya harga diri gitu ya. Kalau diberikan bantuan secara curhat alhamdulillah, tapi kalau dia meminta bantuan dan orang yang dimintai bantuan itu sanggupnya senilai tertentu, maka ya jangan kemudian akhirnya dimintakan terlalu tinggi gitu ya, atau dipaksa untuk memberikan bantuan lebih. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Di sini Dzulqarnain jelas dia memiliki kemampuan, tapi karena Dzulqarnain untuk membuat dinding, Dzulqarnain itu kemudian melihat orang-orang ini ya itu harus bantu juga gitu. Ya kan yang mau mereka, dan mereka punya kekuatan. Di samping Dzulqarnain juga memiliki kekuatan, maka diminta untuk bareng-bareng bersama-sama untuk membuat dinding tersebut gitu. Ya, jadi di sini di ayat berikutnya atuni zubarul hadid, berilah kepadaku potongan-potongan besi. Subaro itu potongan-potongan al-hadid besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalam fuhu, sehingga kemudian gitu ya, idza sawa sama kedudukannya bainas sadafaini antara kedua bukit tersebut, qalam fuhu, maka tiuplah api tersebut. Jadi besi ini ya dipancangkan gitu ya hingga tingginya sama dengan kedua bukit gitu ya, lalu disuruh tiup atau disuruh memanaskan api gitu ya, memanaskan api. Hatta ida ja'alahu naron, kemudian dia membuatkan api gitu ya, sehingga besi tersebut merah seperti api gitu ya. Jadi ini seperti pondasi lah kira-kira gitu ya. Jadi ini apa ya istilahnya, gimana menggambarkannya ya. Jadi ini besi ini seperti pondasi yang nantinya itu akan dimasukkan tembaga yang mendidih gitu kira-kira ya, tembaga yang mendidih. Hatta idza ja'alahu naron, sehingga kemudian itu menjadi api gitu ya, panas gitu besinya. Qala atuni ufriq alaihi qitara, dia berkata berikan aku ya ufriq alaihi qitara, tembaga yang panas yang mendidih gitu, yang cair ya, yang akan dituangkan ke besi panas tersebut begitu ya. Jadi di sini Dzulqarnain itu membuat temboknya itu dari tembaga cair yang dimasukkan ke dalam pondasi besi gitu ya, dan ini memerlukan kekuatan. Gak mungkin Dzulqarnain bikin sendiri kan gitu ya, tidak mungkin Dzulqarnain ini membuat sendiri, sehingga Dzulqarnain memerlukan bantuan dari mereka untuk membuatkan dinding tersebut. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba, maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak pula bisa melubanginya. Famasta'u, mereka tidak mampu gitu ya, ayyadharu, untuk naik, untuk nampak ke atas gunung. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa naik ke atas gunung karena gunungnya ini tinggi dan licin kalau menurut pendapat ulama. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak bisa pula, tidak mampu pula untuk melindunginya. Di sini kita lihat famasta'u tanpa tak di tengah-tengahnya ya. Kemudian wa mastata'u, dan mereka tidak mampu juga. Ya, tetapi ini suatu dua hal yang berbeda menunjukkannya, karena kalimatnya tidak dibuat sama persis. Maka ulama berpendapat yang pertama itu famasta'u itu tanpa tak, karena mendaki gunung itu dia lebih mudah sebenarnya dibandingkan melubangi dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ya, tetapi keduanya itu tidak bisa dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ya, nah ini adalah Dzulqarnain mengatakan tidak suatu hal yang sifatnya nikmat, maka itu kita harus sebagai bagian adab kita kepada Allah, maka kita sandarkan kepada Allah. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Dzulqarnain. Hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Faida, dan jika jaa telah tiba wa'du rabbi, janji Tuhanku, ja'alahu dakka, maka dia akan hancur. Jadi ini bukan tembok eternal, tembok abadi, enggak ya, tetapi Dzulqarnain mengatakan ini suatu saat ini akan hancur
gitu ya. Suatu saat ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqo. Dan janji Tuhanku itu suatu hal yang benar gitu. Ya. Jadi di sini tembok tersebut itu tidak selama-lamanya, tetapi ada batas waktunya suatu saat di mana tembok tersebut akan hancur gitu ya. Tapi paling tidak selama mereka masih hidup gitu. Dan ini nantinya akan ada keterangan bahwa akan hancur nanti di hari akhirat nanti ya. Nah, di sini pelajaran bahwa Dzulqarnain menyandarkan nikmat yang Allah berikan itu dari Allah gitu ya. Jadi jangan kita kalau mendapatkan nikmat lalu kita jumawa, arogan, takabur, jangan ya. Kita katakan bahwa ini semua karena hasil usahaku, jangan. Allah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan usaha tersebut, maka kita katakan hada rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Katakan seperti itu selalu gitu ya. Jadi suatu saat kalau misalkan ibu mendapatkan nikmat, ya alhamdulillah, hada rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ini adalah rahmat dari Allah. Begitu. Untuk apa? Sebagai suatu bentuk adab kita kepada Allah. Ya, jadi jangan disandarkan kepada diri kita sendiri. Ya, sandarkan nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Ya, kadang-kadang kita kalau melihat itu terlalu jumawa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kembali ibadah kita itu terlalu kecil untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Gitu. Seringkali kita seperti itu. Ya, jadi selalu katakan ketika kita mendapat nikmat ini seperti apa yang diucapkan oleh Dzulqarnain. Ada rahmatum min rabbi. Ya, jadi siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam. Sesungguhnya ya Ya'juj dan Ma'juj min waladi Adam adalah dari anak-anak Adam gitu. Jadi mereka manusia sebenarnya. Wa annahum law ursilu ilan nas, dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia bi afsadu alaihim ma'aishahum, niscaya akan merusak kehidupan mereka, wala yamuta minhum ahadun, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati, illa taraka min dzurriyyati alfan fasa'idan, ya kecuali mereka akan meninggalkan keturunan 1.000 orang atau lebih gitu. Ya, jadi ini adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu sebenarnya manusia. Ya, sebenarnya mereka adalah manusia. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, Rasulullah berkhutbah sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengat kalajengking, lalu beliau bersabda, innakum taquluna la aduwa. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, ya. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, oke. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwa. Hatta ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, gitu ya. Iradul wujuh, mukanya lebar, sigharul uyun, matanya kecil, sipit maksudnya. Syuhbus sya'af, rambutnya pirang, min kulli hadabin yansilun. Mereka datang dari setiap arah, ka'anna wujuhahumul majanul mutaraqah, sorry. Ka'anna wujuhahumul majanul mutaraqah. Mereka wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, ini kalau di sini maka bisa diindikasikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini seperti orang-orang, mohon maaf ya, seperti orang-orang Asia Timur, ya, seperti orang-orang Cina. Dan berdasarkan ayat ini juga ada ulama yang berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa Mongol. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Ketika Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah dihancurkan oleh dinasti Mongol, maka ada yang berpendapat bahwa bangsa Mongol itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tetapi ini agak lemah. Ini lemah karena Ya'juj dan Ma'juj ini nanti datanya di hari kiamat kelak. Ya. Dalam Al-Quran di ayat yang lain, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Di ayat yang lain, apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj terbuka gitu ya, maka apabila mereka terbebaskan ya, wa hum min kulli hadabin yansilun, maka mereka turun dengan sangat cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Gitu.
Kemudian ada riwayat lain, la ilaha illallah wa ilul lil arabi min syarri qadif tarqa. Qadif taroba. Futihal yauma min radmi yajuja wa majuja mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihil ibhama wallati taliha. Faqalat Zainabu bintu Jahsy. Faqultu ya Rasulullah an anuhliku wa fina salihun qala na'am idza katural khabath la ilallah. Celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Ini melingkarkan jarinya bisa dibayangkan ya Bu ya. Ibu jari dan telunjuk bertemu. Nah, itu lingkaran yang terbentuk itu adalah bolongan yang sudah dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj pada saat itu. Pada saat Nabi Muhammad ini masih hidup gitu ya. Zainab, salah satu istri Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang saleh?" Ya, apabila kejelekan merajalela. Gitu ya. Jadi, kalau kejelekan sudah banyak, walaupun ada orang-orang soleh, maka nanti akan ada azab yang menimpa orang yang baik dan orang yang buruk. Tetapi nanti dibangkitkan dalam keadaan masing-masing. Gitu. Ya, jadi ini nanti adabnya merata gitu ya. Tapi kemudian ketika bangkit orang yang baik dan orang yang beda, orang yang tidak baik akan posisinya beda. Posisinya akan berbeda di surga dan di neraka nanti. Oke, dua ayat lagi nanti ya. Jadi di sini langsung saja mungkin ya Bu ya. Ini penceritaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah mewahyukan kepada Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Lalu Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Kelompok mereka yang pertama melewati Danau Tobariyah, mereka minum sampai habis, gitu ya. Orang yang belakangan mereka berkata di danau ini dulu ada airnya, gitu ya. Tapi karena orang yang pertama sudah minum maka habis. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung sehingga pada hari itu seekor sapi, kepala seekor sapi lebih berharga dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian karena makanannya sangat jarang dan mereka terkepung di Gunung Tur gitu ya. Nah, ini salah satu hadis yang membantah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang Mongol. Karena pada saat itu nanti sudah ada Nabi Isa. Nah, kalau ketika Mongol datang kan tidak ada Nabi Isa kan gitu ya. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat dan leher pada mereka Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati gitu ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak ada yang bisa mengalahkan karena jumlahnya yang sangat banyak gitu. Nabi Isa dan para pengikutnya akan pergi ke satu gunung untuk melindungi diri. Nah, kemudian Allah mengutus ulat pada leher-leher mereka yang mengakibatkan mereka mati. Mengakibatkan mereka semuanya mati secara serempak gitu. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabatnya turun ke bumi dan mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dari bangkai mereka. Selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah agar maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta, lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai tersebut kemana saja sesuai kehendak Allah, gitu ya. Terakhir, ya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari mereka dan mereka keluar menuju manusia, maka mereka mengambil air dan manusia lari menjauhi mereka. Mereka melamparkan panah-panah mereka ke langit, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang di langit. Beliau bersabda, lalu Allah Azza wa Jalla mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka. Allah menghancurkan mereka. Ini caranya Ya'juj dan Ma'juj nanti mati itu begini. Saat ini tidak mati, tapi hanya sekedar dikurung ya di balik gunung oleh Dzulqarnain. Demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk, penuh lemak dan susu dan mabuk karena memakan daging mereka, gitu ya. Ya, tapi di mana Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ya, tapi kita beriman kepada Al-Qur'an, maka kita percaya ada Ya'juj dan Ma'juj dan tembok Dzulqarnain ini ada, tapi tempatnya di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada Allah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini saya stop recording dulu ya.